Halo semua, perkenalkan nama saya Iputu Bramandita Baskara Udiana Putra dengan NIM 231510108 dari Prodi Ilmu Komputer dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yaitu MyTelkomsel dari aspek 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Sebelum memulai review, kita perlu mengetahui apa itu 8 Golden Rules dan 10 Usability Heuristic. Oke, yang pertama dimulai dari 8 Golden Rules. 8 Golden Rules atau 8 aturan emas adalah sekelompok prinsip desain antarmuka yang dikembangkan oleh Ben Shneiderman, seorang ahli dalam bidang ilmu komputer dan interaksi manusia. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membantu perancang antarmuka menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih efisien. Berikut adalah 8 prinsip dari 8 Golden Rules. Yang pertama yaitu strive for consistency atau mengupayakan konsistensi. Kedua yaitu enable frequent user to use shortcuts atau memungkinkan pengguna untuk menggunakan pintasan. Yang ketiga yaitu offer informative feedback atau menawarkan feedback yang informatif. Keempat, desain dialog to closure. Desain dialog untuk memberitahu pengguna. Yang kelima yaitu offer simple error handling, menawarkan penanganan kesalahan yang sederhana. Yang keenam yaitu permit easy reversal of action, atau memungkinkan pengguna untuk mengulangi tindakan dengan mudah. Yang ketujuh yaitu support internal locus of control, atau memberi kontrol penuh bagi pengguna. Yang delapan yaitu reduce certain memory load, atau mengurangi beban memori jangka pendek. Kemudian ada aspek 10 Usability Heuristic. 10 Usability Heuristic adalah seperangkat prinsip desain yang dikemukakan oleh Jacob Nielsen. Prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi antarmuka pengguna dan memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Berikut adalah bagian dari 10 Usability Heuristic. Yang pertama yaitu Visibility of System Status atau visibilitas status sistem. Yang kedua match between system and the real world atau kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Yang ketiga ada User Control dan Freedom atau kontrol dan kebebasan pengguna. Yang keempat atau Consistency and Standards atau konsistensi dan standar. Yang kelima yaitu Error Prevention atau pencegahan kesalahan. Yang keenam adalah Recognition rather than recall atau pengenalan lebih baik daripada mengingat. Yang ketujuh adalah Flexibility and Efficiency of Use atau fleksibilitas dan efisiensi pengguna. Yang kedelapan adalah Aesthetic and Minimalist Design atau desain yang estetik dan minimalis. Yang kesembilan yaitu Help User Recognize, Diagnose, and Recover from Errors, bantu pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan kesalahan. Yang terakhir adalah Help and Documentation atau bantuan dan dokumentasi. Nah, kembali lagi untuk mereview aplikasi MyTelkomsel. Buat yang belum tahu, MyTelkomsel adalah aplikasi yang diluncurkan oleh Telkomsel pada 18 Mei tahun 2013. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan mengelola akun dan mengakses layanan pelanggan Telkomsel hanya dengan menggunakan smartphone. Fitur-fitur yang tersedia pada MyTelkomsel yaitu untuk melihat penggunaan data seluler, jumlah pulsa yang dimiliki, serta jumlah paket untuk nomor Telkomsel yang kita miliki. Bisa untuk membeli paket Telkomsel, mengisi ulang pulsa, untuk mengetahui jumlah Telkomsel poin yang dimiliki, untuk menukarkan poin Telkomsel agar bisa mendapatkan hadiah jika beruntung, untuk menghubungi customer care jika terdapat permasalahan tentang nomor yang kita miliki, dan masih banyak fitur lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang review saya mengenai aplikasi MyTelkomsel dari aspek 8 Golden Rules serta 10 Usability Heuristic. Yang pertama yaitu aspek strive for consistency atau dalam 10 Usability Heuristic dapat disebut consistency and standards. MyTelkomsel memiliki konsistensi menu yang sangat baik dalam tata letak serta penggunaan icon yang umum digunakan.
sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami aplikasi My Telkomsel tanpa perlu menebak-nebak apa fungsi dari menu atau icon yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu enable frequent users to use shortcuts. My Telkomsel membantu pengguna dengan menyediakan shortcut untuk fitur-fitur yang sering digunakan. Misalnya shortcut rekomendasi paket data untuk saya beli. Adanya shortcut seperti ini membuat pengguna seperti saya menggunakan My Telkomsel dengan cepat dan efisien, sehingga My Telkomsel juga memenuhi aspek flexibility and efficiency of use dan usability heuristic. Kemudian yang ketiga adalah over informative feedback, atau dalam term usability heuristic mirip dengan aspek visibility of system status. My Telkomsel memberikan feedback yang jelas dan informatif bagi pengguna, seperti misalnya pemberian highlight yang menandakan pengguna saat ini berada di suatu menu, atau ketika saya melakukan pembelian paket akan muncul pesan SMS yang menandakan transaksi berhasil dilakukan. Yang keempat yaitu desain dialog to yield closure. My Telkomsel memberikan informasi yang jelas supaya pengguna tidak perlu menebak-nebak apakah suatu proses sudah selesai atau belum. Sama halnya dengan poin sebelumnya, aspek ini sama dengan aspek visibility of system status pada term usability heuristic. Kemudian yang kelima yaitu over simple error handling, yang dalam aspek term usability heuristic juga berhubungan dengan aspek error prevention dan juga help users recognize, diagnose, and recover from errors. My Telkomsel berusaha mencegah kesalahan dengan memberikan konfirmasi sebelum melakukan suatu tindakan. Namun, jika misalkan saya melakukan kesalahan, My Telkomsel akan memberikan pesan yang jelas serta memberikan rekomendasi untuk pemecahan masalah. Yang keenam yaitu permit easy reversal of action. Menurut saya, My Telkomsel jarang memberikan konfirmasi bagi pengguna jika suatu saat pengguna ingin membatalkan transaksinya. Untuk saat ini, saya hanya memberikan konfirmasi untuk tombol keluar dari aplikasi, sehingga menurut saya agak sulit untuk membatalkan suatu tindakan pada aplikasi ini. Yang ketujuh yaitu support internal locus of control, atau dalam term usability heuristic pengertiannya sama dengan aspek user control and freedom. Pada My Telkomsel, pengguna seperti saya diberikan kontrol penuh atas akun yang saya miliki. Namun terkadang kita tidak diberikan kendali untuk melakukan sesuatu tindakan. Misalnya ketika saya ingin kembali dari menu ke beranda, kita harus menekan tombol yang sudah disediakan dan tidak bisa menggunakan tombol lain. Kemudian yang kedelapan yaitu short term memory load. Menurut saya, My Telkomsel sudah didesain untuk mengurangi beban memori jangka pendek pengguna, yaitu misalnya ada hanya pengelompokan menu-menu yang sering saya pilih. Ini berarti Telkomsel juga memiliki aspek recognition rather than recall dalam term usability heuristic. Kemudian yang kesembilan yaitu match between system and real world. Menurut saya, My Telkomsel sudah cocok antara sistem dan dunia nyata. Pengguna tidak akan kebingungan jika sedang berada pada My Telkomsel, karena desain aplikasi ini sudah cocok dengan terminologi pengguna seperti saya. Yang terakhir yaitu estetik dan minimalis design. Menurut saya, My Telkomsel memiliki desain yang bersih, rapi, dan cukup minimalis, sehingga My Telkomsel dapat memfokuskan pengguna mereka pada tujuan mereka saat berada di aplikasi ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan tersebut, aplikasi My Telkomsel sudah memenuhi berbagai aspek 8 Golden Rules serta 10 usability heuristic, sehingga desain aplikasi My Telkomsel cukup mudah dipahami dan tidak membingungkan pengguna. Walaupun terdapat beberapa kekurangan seperti kontrol penuh dari pengguna yang masih kurang, serta pembatalan suatu tindakan yang menurut saya masih belum terlalu mudah. Saya harap kekurangan tersebut bisa dijadikan bahan untuk pembaruan aplikasi untuk kedepannya.
Demikian merupakan review aplikasi My Telkomsel dari saya. Terima kasih.